Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ladies. Balik lagi di channel aku, Sasha Marisha. Kali ini kita akan baking sesuatu yang enak tuh. Anak-anak juga doyan kan? Ini dia, bolu jadul sponge cake coklat. Mau tahu bahan-bahannya? Yuk! Hai, ini dia bahan-bahannya. Kita butuh 5 telur. Nih, 5 telur. Kalau bisa yang gede-gede ya, ladies. 150 gram gula pasir, 30 gram coklat bubuk, 120 gram terigu. Saya pakai terigu pro rendah ya. 1 sendok teh vanili bubuk, saya pakai cap kupu-kupu. Dan 1 sendok makan margarin cair, saya pakai Blue Band. Jangan lupa 1 sendok makan SP. Juga ini untuk toppingnya opsional ya, saya pakai coklat Choco Chips. Nah, saya pakai loyang ukuran 24 cm. Kita juga perlu spatula dan sendok takar 1/4 sendok teh untuk ukuran baking soda nanti. Yuk, kita langsung buat aja, ladies. Nah, ini saya udah mix 5 butir telur. Saya pakai utuh ya, putih sama kuningnya disatukan. 150 gram gula, 1 sendok makan emulsifier, dan 1 sendok teh vanili. Kita kocok dengan menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi. Ingat ya, kalau pakai mixer hand kayak gini, usahakan pakai kecepatannya yang paling tinggi ya, ladies. Nah, kita kocok aja sampai soft peak. Soft peak ini kayak gini nih, ladies. Kalau kita angkat mixernya, dia akan mengambul terbalik. Nih, lihat nih. Nah, kalau udah seperti itu udah cukup. Lalu langkah berikutnya adalah campurkan 1/4 sendok teh baking soda dan kita aduk rata dengan terigu sebanyak 120 gram. Nih, lihat ladies kayak gini. Kita aduk-aduk dulu biar nanti gampang merata pada saat di mix dengan adonan basah yang tadi ya, ladies. Terus kita kocok lagi, tapi bertahap ya, ladies, memasukkan terigunya ke adonan yang basah ini. Kita buat 3 tahap aja. Nah, tips berikutnya agar bolu tidak bantat, caranya adalah mengocok adonan harus satu arah ya, ladies. Ingat ya, ini saya dapat tips ini dari mami aku, soalnya dia juga bisa banget bikin kayak gini. Jadi kalau ngocok kue bolu atau cake atau apapun itu harus searah biar nanti tidak bantat. Nah, setelah terigunya dimasukkan semua, kita masukkan aja coklat bubuk sebanyak 30 gram tadi. Ingat ya, ladies, terigu dan coklat bubuk sudah saya saring semua agar tidak bergerindil. Kita kocoknya jangan lama-lama ya, ladies, nanti overwix. Setelah seperti ini rada rata, kita masukkan margarin cair. Margarin cairnya ingat udah dingin ya, ladies ya. Terus aja dikocok seperti ini. Nah, karena mungkin pakai mixer nggak mungkin rata banget, kita harus ratakan adonannya menggunakan spatula dengan teknik aduk balik ya, ladies ya. Aduk balik seperti ini, dan ingat pelan-pelan aja ngaduknya, jangan terlalu bersemangat. Nanti kalau misalnya terlalu kenceng banget ngaduknya, pada saat bolunya nanti mateng, dia akan turun adonannya, jadi harus pelan-pelan aduk baliknya. Nah, sepertinya sudah rata nih, ladies. Kita masukkan saja ke dalam loyang tadi. Saya pakai loyang tulban ukuran 24 cm diameternya, dan udah saya olesi margarin juga tepung terigu biar tidak lengket ya. Kita ratakan adonannya seperti ini ya. Terus ya, ladies, diputar-putar aja loyangnya biar rata di semua sisi. Kalau sudah rata, kita bisa kasih
toppingnya tadi, choco chips. Kenapa saya pakai topping choco chips? Sebenarnya choco chips ini saya pakai yang bentuknya seperti koin kecil gitu. Jadi bukan choco chips yang bentuk kerucut. Ini bentuknya yang kayak koin seperti itu. Dan ini dark coklat. Saya pakai merek Callebaut. Kenapa saya pakai topping ini? Karena nanti pada saat kita bake di dalam oven, choco chips ini akan turun ke tengah-tengah adonan. Nah, nanti kalau misalnya udah mateng cake-nya atau bolunya, pada saat kita potong, di tengah-tengahnya itu kayak ada lumer-lumer coklat begitu. Dan itu enak banget rasanya. Kalau misalnya ladies nggak punya choco chips yang bentuknya koin kayak gini, yang biasa juga bisa. Atau mungkin Ceres. Ceres kan merek ya. Meses maksud saya. Tapi kalau Meses biasanya dia nggak turun ke bawah. Kalau choco chips itu biasa kalau dipanggang dia turun ke bawah gitu ladies. Nah, kita hentak-hentakan biar tidak ada udara yang terperangkap di dalam. Kita masukkan ke oven, panggang selama 45-60 menit dengan suhu oven 160 derajat ya ladies. Tapi balik lagi ke oven masing-masing karena tingkat panasnya biasanya suka berbeda-beda. Setelah 45 menit, nih saya sih pakai kayak kemarin tuh 47 apa sampai 50 menit udah matang kayak gini, bisa deh diangkat dari oven. Tuh lihat. Sorry ya ladies, ini atasnya retak-retak begitu soalnya tadi pada saat awal saya pakai rak yang tengah, harusnya saya pakai rak yang paling bawah. Tapi it's okay, cake-nya benar-benar mengembang sempurna. Lihat deh nih, 1, 2. Belum, kita luruskan dulu. 1, 2, 3. Nah, ini dia sponge cake coklat bolu jadul zaman baheula ya ladies. Kita panggilin lagi deh. Nah, kita cek nanti dalamnya seperti apa. Wow, benar-benar mengembang sempurna. Tuh, pokoknya kalau ikutin stepnya dari awal dan nggak skip-skip videonya, bolu ini atau resep ini yang saya share dijamin berhasil. No gagal-gagal club, menul-menul pokoknya. Tuh lihat, wanginya bener-bener wangi campuran coklatnya itu, terus ada choco chipsnya tadi. Kita potong. Nah, kalau potong sponge cake kayak gini, itu potongnya harus kayak ala-ala gergaji ya ladies. Seperti itu. Jadi nggak seperti potong puding atau potong marmer cake yang bener-bener ditekan ke bawah, nggak bisa. Soalnya kalau ini nanti agak susah, jadi harus potongnya itu kayak gergaji. Nah, lihat nih dalamnya. Dan sponge cake ini biasanya mengampul ladies, jadi kalau kita tekan dia akan kembali ke bentuk semula. Nih saya liatin deh, coba deh. Wow, shiny ya, kena kamera. Nih saya tekan, 1, 2, 3, tekan. Dia lihat kita cake-nya itu mengampul lagi ke bentuk semula. Ini yang disebut sponge cake ya. Meskipun telur putih sama telur kuningnya saya tadi kocok disatukan, tidak masalah, yang penting hasilnya enak. Nah, yang coklat-coklat itu tuh ladies tuh yang di tengah-tengah itu choco chipsnya yang udah meleleh. Enak banget deh. Teksturnya lembut, terus empuk banget, dan rasanya enak banget karena perpaduan dari coklat bubuk dan dark coklat tadi. Saya nanti mau deketin lagi ke kamera nih ya. Saya akan potong lagi nih di cake bagian sebelahnya. Kita potong lagi nih, potongnya harus seperti potong gergaji. Nah, gitu. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, seperti itu. Nah, kok susah ya? Sepertinya belum dipotong lagi. Iya,
See ladies, benar-benar enak, mengembang sempurna, empuk, dan lembut. Jangan lupa coba di rumah dan subscribe, like, share, juga komen ya ladies. Bye bye, see you next video.